melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelum Bapak ngajar, saya ingin memastikan apa yang Bapak ingin kembangkan. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita apa saja, Pak? Murid dapat? Pertama, murid dapat membaca, membaca ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian kedua, murid dapat mengartikan, dapat mengartikan surat Al-Baqarah 153. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya, bagus. Dan berikutnya yang ketiga, murid dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Berikutnya, yang keempat, murid dapat menyajikan ya, keterkaitan sabar dengan Al-Quran surat Al-Baqarah 153. Terus pada pembelajaran ini Bapak ingin mengembangkan hal tentang apa? Apakah tentang KSE ataukah tentang kegiatan pembelajaran yang efektif efisien, ataukah tentang lingkungan belajar, atau ada yang lainnya, atau apa, Pak? Tentang yang akan dikembangkan tentang KSE. Jadi area pengembangan pembelajaran dengan KSE, begitu ya, Pak ya? Kemudian strategi Bapak untuk pembelajaran ini yang sudah dipersiapkan apa saja, Pak? Bapak menyediakan alat-alat mungkin ya? Menyediakan fokus, lalu menyediakan infokus, kemudian menyediakan media belajar ya? Media belajar. Iya, media. Kemudian secara metode apakah menggunakan metode variasi atau bagaimana? Metode bervariasi ya. Menggunakan metode bervariasi. Baik Pak, jadi pada pembelajaran ini saya mungkin akan mengobservasi Bapak khusus di penerapan KSE dalam pembelajaran Bapak ya Pak ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan yang Bapak sampaikan tadi. Itu barangkali nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, kemudian sesudah proses pembelajaran kita akan diskusikan lagi. Ya. Silahkan dilanjut Pak Hermanto, saya izin ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar dipersiapkan terlebih dahulu. Silakan kita kelas. Siap, Bro. Ucapkan salam. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di kamarnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berdoa yang kita laksanakan
Pembelajaran kita pagi hari ini beri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara sekalian. Ada yang tak hadir pada pagi hari ini? Berapa orang? Ada? Dua orang. Siapa saja? Randa. Oh, setia. Iya, ada dua orang ya. Selanjutnya, bagaimana keadaan anak-anak pagi hari ini saat sekarang ini? Sehat? Sehat. Iya. Ada yang merasa sedih? Tidak. Merasa gembira? Yang merasa tak menyentuh ada? Ada. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita melihat kepada kesadaran diri kita masing-masing. Oke, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan, ambil posisi yang nyaman, duduklah dengan posisi tegak, tidak mundur, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumbuh pada lantai atau tempat duduk. Istirahatkanlah, rasakan lantai tempat Anda bekerja. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh mulai dari otot-otot, wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang dirasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati apa yang dirasakan
saat otot menempes. Apa yang Ananda pikirkan saat ini? Jika pikiran mengembara pada hal lain atau rasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran pada nafas Ananda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan yang dirasakan paling tepat untuk kemudian dilakukan saat ini. Silakan dibuka matanya. Apa yang Anda rasakan? Enggak. Ada rasanya perubahan dari sebelumnya? Ada? Ya. Baiklah, pada kita dari melakukan sebentar ini perenungan, kiranya terasa beda buat Ananda, ya, sehingga memasuki pembelajaran setelah ini itu lebih apa? Lebih baik. Apa lagi? Lebih tenang, lebih relax. Berikutnya apa lagi? Jadi itulah dengan kita adakan penenangan diri kita sebentar, menunjukkan kesadaran diri kita, sehingga kita mengetahui apa yang kita rasakan, sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan setelah ini bisa fokus, bisa terarah, ya, bisa relax. Baiklah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, agar Ananda bisa membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Dan yang kedua, agar bisa atau siswa bisa untuk mengartikan surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu, ya, menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Dan berikutnya, agar bisa siswa diharapkan bisa mengaitkan perilaku sabar yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Baiklah, saudara sekalian, silakan dilihat, ya, surat Al-Baqarah
yang ada ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 100. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang telah dibacakan tadi, pertama murid dapat membaca Quran surat ayat 153 dengan jelas dan baik. Berikutnya yang kedua, murid dapat mengartikan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dengan tepat. Berikutnya murid dapat menjelaskan makna Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dengan benar. Berikutnya yang keempat, murid dapat menyajikan keterkaitan sabar dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, terlebih dahulu kita mengambil kesepakatan kelas. Bisa kan? Kita ambil kesempatan kelas. Yang pertama apa? Disiplin. Yang kedua dan yang ketiga nah, ini yang perlu kita sepakati. Jika ada nantinya yang melanggar, karena di antara yang tiga tersebut. Baik, selanjutnya kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 105. Siapakah di antara mana yang bisa membaca? Yang laki-laki? Siapa namanya? Ayah, silakan. Yang lain diperhatikan. Revan, bagus ya. Revan sudah kemata, tinggal lagi seperti wakaf dan tidak tadi dalam baca. Berikutnya ada yang bisa? Ya, silakan. Nunung ya. Nunung dulu.
dari yang membaca berdua dosen, menurut sebentar ini masih ada dalam hal berwakaf berbeda yang halal. Coba satu lagi ya. Vino, mana Vino? Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Ya, sudah baca 3 temannya. Masih ada kesalahan dan kekurangan atau kurang tepat di dalam hal membaca ini. Oke. Selanjutnya coba dengar Bapak membacakan, ya, dan perhatikan dengan baik, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya. Karena masih ada yang apa, kita coba buat apa kelompok ya. Jadi nanti berpasangan-pasangan. Silakan dekat pindahin kursinya, pindahkan kursinya. Ya. Ya, silakan yang enggak. Ya. Yang ini dia juga. Silakan.
Dan silakan kepada Nana sesuai dengan bacaan yang Bapak bacakan tadi. Silakan temannya yang di depannya yang agak susah membaca atau mungkin tidak tahu, silakan baca. Sebab kita mengharapkan bacaan yang benar harusnya. Ya. Ya, silakan. Silakan satu sama lain. Siapa yang nggak suka, silakan dia membaca. Dengarkan bagian besar. Ya. Cek mana yang bisa. Ya, ya.
Ya Pak Hermanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita sudah selesai observasi tadi ya. Pra sudah, kemudian sekarang pra, kemudian observasi, dan sekarang kita akan membicarakan hasilnya, gitu ya. Bagaimana perasaan Pak Hermanto sesudah mengajar tadi? Tadi memang terasa sedikit agak gugup. Agak gugup. Karena mungkin faktor adanya kamera yang Iya. direkam itulah yang Aha. menyebabkan. Oke, jadi Agak pecah sedikit apanya. konsentrasi agak pecah Konsentrasi ya. agak pecah sedikit. Biasa tuh Pak, saya juga seperti itu. Oh gitu. Terus kan tadi Pak Hermanto mau membahas masalah meminta saya untuk pengembangan dalam bidang KSE ya. Iya. Nah, KSE. sesudah Bapak mengajar tadi, menurut perasaan Bapak atau menurut penilaian Bapak itu pembelajaran Bapak tadi seperti apa? Ya rasanya pertama memang suasananya agak baru tercipta, rasanya asing. Tapi asik lah, senang lah untuk menghadapi adanya suasana baru seperti itu. Aha. Oke, suasana baru yang dimaksud itu seperti apa tuh Pak? Terutama tadi dikondisikan anak itu. Iya. Setelah dikondisikan, artinya sebelum pembelajaran diikuti aturannya itu, lalu anak-anak kayaknya suka dia, Tertarik ya? tertarik dia mengikuti pembelajaran itu kayak gitu. Iya. Maksudnya tuh di mindfulness ya? Iya. Yang awal-awalnya mereka masih kemana-mana, kemudian kita mindfulness jadi fokus. Memfokuskannya. Gitu. Itu bagi Bapak sendiri ketika menyampaikan mindfulness, apakah ada sesuatu yang terasa berbeda? Dari yang sebelumnya memang berbeda lah. Berbeda ya? Memang berbeda. Gitu. Jadi tadi memang ya bagaimana mengupayakan pelaksanaan itu terpancinglah emosi anak, bisa memfokuskan, dia menguasai dirinya, lalu bisalah terwujud apa yang kita harapkan gitu. Jadi dalam penilaian Pak Hermanto, KSE terutama untuk mindfulness di awal pembelajaran itu bagus untuk membawa anak masuk. Bagus untuk membawa di awal. Jadi dia bisa meninggalkan suasana dia sebelum berangkat dari rumah tadi, ya bisa berubah. Kalau ada perasaannya sedih, perasaannya mungkin kurang bersemangat, bisa jadi semangat. Gitu Iya. Oke. Jadi untuk mindfulness Pak Hermanto merasa ini sesuatu hal yang baru lah ya, gitu ya. Sesuatu hal yang baru. Kemudian untuk yang lainnya, menurut Pak Hermanto pembelajaran kita tadi seperti apa? Di mana yang kurangnya? Memang tadi karena faktor di awal yang sampaikan tadi, saya agak gugup sedikit. Karena mungkin KSN ini sesuatu yang ibaratnya mungkin secara istilah baru ya Pak ya? Iya, baru. Iya, terus? Agak terasa asing. Memang ditambah waktunya sekian yang dapatkan, jadi agak berpengaruh juga. Hati-hati. Tapi tantangan itu bagus lah. Iya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lah kita apakan. Menurut Bapak di bagian mana saja yang tadi terasa kurang? Masa kurang. Pertama di saat anak-anak diberikan tugas tadi setelah berkelompok, ternyata di sana anak-anak itu karena belum terbiasa diajak seperti itu, ternyata dia kurang dengan sesama temannya itu. Iya. Karena tadi kan ada 2 orang gitu kan. Iya, berpasangan ya? Berpasangan. Nah, jadi kadang-kadang yang ini saya lah ini ya, agak bingung menghabiskan waktu. Iya. Selama ini memangnya apakah cara berpasangan atau berkelompok ini Pak Hermanto sudah sering lakukan? Itu agak jarang. Agak jarang ya? Agak jarang selama ini, agak jarang gitu. Jadi menurut Bapak kan tadi kan ada berkelompok kan ada termasuk bagian dari KSE, relasi Iya, sosial KSE, kan? ya. Iya, tuh. Tadi sudah, karena Pak Hermanto kan baru awal-awal memakai cara itu, Pak Hermanto melihat di anak-anak masih belum terbiasa kali ya? Kayaknya belum terbiasa. Iya, Belum terbiasa. sehingga hasilnya terasa agak kurang maksimal begitu. Agak kurang maksimal. Oh iya. Kemudian ini kan untuk kedepannya ini kalau menurut Pak Hermanto kan ini bagus untuk ya. membiasakan seperti ini ya. Jadi tadi kan Pak Hermanto mengatakan untuk kelompok ini ada kelemahan, anak belum terbiasa. Selain itu apa lagi coba Pak yang Pak Hermanto rasakan?
kayaknya persiapan anak tadi agak kurang mungkin. Agak iya, kurang iya. kayaknya persiapan anak. Persiapan anak-anak agak kurang. Iya, biasanya kan kalau anak kan sebelum belajar untuk materi besoknya semestinya kan ia belajar dulu di rumah. Kalau tidak dilihatnya sedikit, tapi nyatanya Mereka kosong. kosong sama sekali kayaknya. Kosong sama sekali gitu. Ini yang tadi ya Pak Hermanto, kalau tadi kan mengatakan bahwa kelompok kan belum belum terbiasa begitu Terbiasa, ya. Nah, menurut Bapak ini bagusnya gimana sih supaya mereka menjadi terbiasa? Kalau dalam pandangan Pak Hermanto ini bagus dan ini harus dilaksanakan. Ini pembiasaannya supaya jadi terbiasa gimana tuh Pak Hermanto caranya? Iya, sesuai dengan materi pelajaran yang ada itu nanti. Di awal ya kita berikanlah informasi terlebih dahulu gitu. Misalnya materi pelajaran, misalnya tentang maaf. Bagaimana mewujudkan pemaaf? Mungkin diarahkan kelompok dia ada yang pelaku sebagai orang yang berbuat yang agak ugal-ugalan ya, atau mengintimidasikan kawannya. Nanti baru bisa dia. Nanti terasa dia bisa bagaimana dia membawakan dia menjadi orang yang pemaaf gitu kan. Di saat kawannya mungkin membuli gitulah. Jadi tadi kan yang sudah dilaksanakan misalnya mindfulness, kemudian pengelompokan sudah dilaksanakan supaya terbangun relasi, tapi pada pelaksanaannya anak belum terbiasa begitu ya. Terbiasa, mungkin ya. untuk membiasakannya Pak Hermanto akan sering memakai mungkin begitu ya. Usahakan sering memakai lagi. Iya, jadi artinya termotivasi lah gitu termotivasi kan. untuk sering melakukan. Anak-anak pun nampaknya senang kayak gitu. Iya. Kemudian selain pengelompokan yang belum terbiasa, apalagi Pak Hermanto yang tadi dirasa Pak Hermanto kurang maksimal? Mungkin anak itu disuruh ke depan mana yang apa, itu dia bisa menyampaikan hasil belajar itu seperti apa yang dia gambarkan gitu. Artinya dia disuruh mempresentasikan begitu. Mempresentasikan apa yang dia peroleh di saat belajar saat. Tadi tidak ada begitu ya? Tadi belum lagi. Belum lagi. Tadi saya lihat di RPP-nya sudah ada ya. Iya. Tapi mungkin belum terlaksana begitu. Belum terlaksana tadi. Jadi tadi pengelompokan belum terbiasa, kemudian untuk mungkin namanya presentasi ya, presentasi kelompok itu belum dilaksanakan. Nah, berarti untuk mengatasi yang tadi belum terjadi, untuk presentasi rencana Pak Hermanto gimana nih kira-kira untuk kedepannya Pak Hermanto memperbaiki, mungkin kan nanti ada pertemuan berikutnya. Iya. Pak Hermanto merencanakan seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan apa nanti memang anak-anak itu ya dimintalah masing-masingnya itu karena dia diminta untuk fokus untuk bisa menyimpulkan lalu apa yang dia dapatkan untuk dipresentasikannya. Tidak hanya orang itu saja, kalau dapat semuanya kan itu. Semuanya, oke. Jadi semuanya dapat kesempatan ya Pak ya. Iya. Ada lagi yang lainnya yang tadi dirasa kurang? Selain pengelompokan, kemudian waktu yang kurang, kemudian apa lagi tadi? Pengelompokan, waktu yang kurang, persiapan anak yang tidak maksimal. Kemudian, mengingat tentang pembicaraan bahwa anak nampaknya tidak siap untuk memasuki materi baru, begitu ya? Iya. Nah, berarti kan ini sebuah problem ya? Problem ke depan ya. Menurut Bapak gimana tuh Pak caranya? Rencana Bapak kalau misalnya itu terjadi lagi? Mungkin saya habis semuanya dari contoh seperti yang tadi. Di penghujung itu mungkin nanti akan disampaikan kepada anak-anak untuk bisa ia mempersiapkan. Oh ya, jadi pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materi kita. Menyampaikan dulu materi kita tentang itu. Iya. Yang tadi mungkin Bapak tidak sampaikan sebelumnya ya? Belum lagi. Langsung belajar gitu ya. Makanya kosong gitu kan. Iya, artinya sebelum biasanya selesai satu materi hari ini, untuk minggu depan Bapak akan mempelajari. Kalian kita akan mempelajari ini. Iya, oke. Dan anak-anak diminta mempersiapkan gitu kan? Bisa mempersiapkannya. Atau setidaknya baca-baca lah ya Pak ya? Baca kaitan Al-Quran, kalau misalnya butuh nanti seperti mempresentasikan tentang berkenaan tentang itulah. Iya. Bisa. Baik Pak Hermanto, ada lagi yang dirasa tadi kurang atau cukup
pengelompokan anak yang belum terbiasa berkelompok jadi masalah karena masih kaku, kemudian waktu yang kurang, kemudian presentasi tidak sampai, kemudian anak dalam keadaan pengetahuan sebelumnya tidak siap gitu ya. Tidak siap Nah, dengan ternyata ya. sehingga kemudian pelaksanaan pembelajaran kurang connect ya. Kurang connect lah. Gitu. Iyalah Pak. Ada lagi? Nah, cukup. Tidak ada. Oke, saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak. Ya. Tadi sudah luar biasa kalau menurut saya, karena Pak Hermanto kan belajar KSE dalam waktu 1, 2, 3 hari inilah ya. Jadi itu memang butuh proses ya. Butuh proses. Dan saya melihat secara umum sudah ada, walaupun mungkin butuh penguatan di titik-titik tertentu. Dan kita dalam keadaan seperti ini adalah saling berbagi mungkin ya. Ya. Nanti mungkin juga saya dapat sesuatu dari Pak Hermanto, ibaratnya kita sharing lah. Nah, dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah menampilkan KSE di tahap awal tentang KSE kesadaran diri. Pak Hermanto tadi bertanya bagaimana perasaan kalian gitu ya. Kemudian apa namanya tuh, ibaratnya menanyakan kesiapan anak gitu ya. Kemudian sesudah Pak Hermanto melihat banyak kondisi yang anak tuh ternyata ada yang sedih, ada yang bahagia dan sebagainya, Pak Hermanto kemudian membawa anak ke mindfulness. Dan sesudah itu juga Pak Hermanto tidak lupa melakukan refleksi. Tuh, itu sudah bagus sekali. Cuma ada beberapa anak yang dia tidak ikut dalam proses itu gitu. Ada satu anak, dan setelah saya dengarkan dari mereka tadi, memang dia anaknya agak bermasalah gitu. Mungkin ini perlu kita perhatikan supaya ketika terjadi mindfulness ini dia tidak mengganggu kita ya, atau mengganggu anak lain. Sebab tadi suasananya sudah sangat bagus sekali, sehingga anak-anak pun kok begini ya hasilnya gitu ya. Jadi memang ini sesuatu hal yang baru dan bagus untuk kita praktekkan di pembelajaran berikutnya. Kemudian Bapak juga sudah membuat KSE manajemen diri melalui membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi Bapak tadi tampilkan kesepakatan kelas. Cuma mungkin kesepakatan kelas itu akan lebih bagus manakala yang membuat tuh anak. Kalaupun kita sudah membuat rencana, misalnya, nanti kesepakatan kelasnya misalnya anu-anu, itu Bapak bisa meminta kepada anak persetujuan mereka. Misalnya, nak, untuk mencapai pembelajaran ini kita buat kesepakatan kelas yuk gitu ya. Nah, nomor 1 misalnya fokus, setuju tidak kalian? Nah, itu perlu ditanyakan kesediaan mereka. Iya, karena kesepakatan kelas itu akan berhasil manakala mereka terlibat dalam pembuatannya. Jadi itu di dalam membuat kesepakatan kelas itu sudah ada KSE Pak, sudah ada manajemen diri gitu. Bagaimana dia mengendalikan dirinya untuk mengikuti kesepakatan yang ada. Hanya prosesnya tadi saja yang terlewat, bahwa anak tidak ditanya. Itu aja. Sebenarnya Bapak sudah berusaha ya untuk memasukkan itu. Kemudian dalam RPP Bapak juga saya lihat ada masalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada relasi sosial. Bapak sudah menerapkan relasi sosial KSE-nya. Relasi sosial dimaksud adalah Bapak membuat anak berkelompok. Jadi tadi kan karena mereka sebelumnya tidak terbiasa berkelompok, kemudian mereka berkelompok, Bapak melihat sesuatu yang canggung gitu kan? Nah, itu sudah usaha Pak, sudah hebat sekali, sudah bagus sekali. Mungkin tinggal kata Bapak tadi, Bapak akan mengembangkannya, membiasakan. Iya, tuh. Kemudian ada juga itu namanya relasi sosial ya, dan ini sangat bagus kalau dibiasakan di anak-anak kita. Dalam RPP saya melihat ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentang pemilihan tugas. Nah, cuma ini tidak terlaksana ya, tidak terlaksana sampai titik itu begitu. Kemudian untuk Bapak kan tadi mengatakan bahwa untuk strategi pencapaian KSE ini Bapak menggunakan media, memakai metode gitu kan. Medianya sudah Bapak tampilkan, sudah memenuhi. Mungkin hanya sedikit masukan saja, suara kita itu agak dipelankan sehingga hipnotisnya terasa gitu. Misalnya tundukkan kepala, tarik napas gitu. Itu seiring dengan musik akan membawa mereka tuh. Maksudnya ya. Jadi itu sudah secara umum Bapak sudah melaksanakan. Ini catatan-catatannya tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu masalah gitu ya. Ini hanya perlu penyempurnaan saja gitu ya. Dan nampaknya tanpa saya sampaikan sekalipun Bapak sudah tahu di mana hal yang perlu dikembangkan. Kemudian kita kan
melakukan hari ini observasi, kemudian pasca observasi. Nah, Bapak ke depannya kan kita ingin terus belajar ya Pak ya. Iya. Saya ingin belajar, Bapak Tidak. juga ingin belajar. Bapak ingin mengembangkan rencana Bapak untuk mengembangkan diri Bapak ke depan, itu hal-hal apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin ya tentang KSE KSE tadi. ya. Berikutnya tentang apa? Keren ya. Iya. Jadi kalau sebelumnya mungkin KSE-nya belum terlalu maksimal, nanti akan ditambahkan. Oke. Kemudian tujuan yang hendak dicapai, penerapan KSE dalam pembelajaran ya. Iya. Iya. Bapak bisa mengukur keberhasilan dari pengembangan Bapak dalam KSE. Menurut Bapak ukuran keberhasilannya seperti apa? Oh, saya berhasil nih sudah KSE gitu. Kalau tadi belum nampak lagi saya bisa mengukur apa itu kan. Iya. Hanya mungkin beberapa orang yang mungkin itu yang sudah. Tapi yang lainnya itu belum terpancing ke motivasi seperti yang diharapkan itu lagi. Mungkin Bapak mau buat ukuran keberhasilan itu manakala itu melibatkan semua orang. Manakala itu terwujud dari awal sampai akhir begitu kan? Iya. Oh iya. Oke. Kemudian menurut Bapak untuk pengembangan diri Bapak dalam pengembangan KSE ini, pendukungnya apa saja yang Bapak akan gunakan agar Bapak bisa mengembangkan KSE dalam pembelajaran Bapak? Hal-hal apa yang bisa membantu begitu, mendukung keberhasilan Bapak dalam pengembangan ini? Ya mungkin ya melalui media, lalu bisa jadi melalui apa? Kayak yang fokus ini, gitu kan? Ada semacam musik dan ini membawakan anak-anak agar mulai dari awal ke tercipta dia fokus dan ini tentu pembelajaran berikutnya akan bisa sangat baik itu. Jadi apa namanya tuh? Menurut Bapak mungkin pendukung di sini maksudnya termasuk medianya ya, medianya lebih dilengkapi. Medianya lengkapi lagi. Apa menurut Bapak kita butuh apa namanya tuh saling berbagi dengan kawan, itu menurut Bapak bisa dimasukkan tidak ya kira-kira? Menurut Bapak itu kalau selain kan kita mengadakan media secara pengembangan diri kita untuk mencapai itu, selain media ada lagi tidak yang bisa mendukung Bapak mencapai itu? Mungkin perlunya apa? Berbagilah dengan guru-guru yang berdiskusi ya, lah, saling sharing gitu pengalaman. Sharing ya. Karena memang KSE ini walaupun sebenarnya sudah dilaksanakan dalam tahapan yang tidak wujud hukadami lah kalau bahasa Arabnya, ada tapi tidak ada begitu ya. Iya. Ini masih sesuatu hal yang baru, jadi mungkin kita bisa saling berbagi ide ya Pak ya. Saling berbagi ide ya. Betul. Bapak punya target untuk pengembangan KSE ini mulai kapan kira-kira? Itu apa targetnya di masa yang akan datang nih? Saya akan dilaksanakan kapan sampai kapan gitu. Terus misalnya saya butuh waktu berapa lama begitu? Iyalah, dan tidak ya menjelang semester lah nanti kan. Menjelang semester ya? Menjelang semester, bulan apa? Bulan Mei? Bulan Mei ya? Bulan Mei mungkin. Mulai gitu ya, sedikit-sedikit ya. Oke. Awal semester mungkin untuk diterapkan di awal semester ya. Itu lebih sebentar lagi ya. Kemudian selain KSE, rencana Bapak kan ya saya juga belajar, Bapak juga belajar. Ternyata banyak hal-hal baru ya yang kita tuh butuh untuk menambah peralatan begitu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Selain KSE, Bapak berencana untuk mengembangkan dalam hal apa? Bagaimana wawasan anak-anak itu makin terbuka gitu. Iya. Lebih luas lagi dia sesuai dengan materi yang ada, dia mendapat pemahaman yang jauh lebih baik. Lebih luas gitu ya. Lebih luas lagi. Jadi kalau untuk pengembangan anak memiliki wawasan lebih luas, itu pada pengembangan diri Bapaknya dalam masalah apa? Yang, saya ingin punya anak seperti ini, saya sebagai guru, apa ya yang harus saya siapkan gitu kan? Iya, mempersiapkan, Iya.
yang Bapak ingin kembangkan untuk menuju ke tujuan itu apa? Apa misalnya yang terpikirkan oleh Bapak lah gitu ya? Ya, memberikan contoh-contoh ataupun gambaran-gambaran yang menuju ke arah sana gitu. Oke, jadi mungkin Ya, Bapak ibaratnya ingin membawa anak tuh menghubungkan ilmu pelajaran agama tuh bukan hanya sekedar hafal tapi juga diamalkan dalam sehari-hari diamalkan gitu dalam ya. kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, itu berarti kan kalau dibuat aktivitas pengembangannya mungkin pada kemampuan Bapak dalam menyampaikan materi. Iya. Menyampaikan materi kan berarti kan kemampuan Bapak menyampaikan materi, betul kan? Itu kan? Iya. Ya. Nah, kalau tujuannya, kalau aktivitas pengembangan yang ingin Bapak capai seperti itu berarti tujuannya supaya anak lebih luas wawasannya. Lebih luas wawasannya. Tujuannya bisa memotivasi anak Memotivasi untuk anak, iya. Lalu anak-anak itu terbiasa dia. Nah, kalau misalnya Bapak membuat target pengembangan diri seperti itu, ukuran keberhasilannya menurut Bapak seperti apa? Anak bisa memahami lebih luas atau anak-anak bisa memahami, lalu kalau kaitannya dengan ayat dia bisa menguasainya, lalu melafazkannya dengan bagus, gitulah, tepat gitu kan. Kemudian menghubungkan dengan kehidupan sosial. Dengan kehidupannya, baik. Menarik sekali Pak. Ya, di masyarakat ya di sekolah maupun di masyarakat di luar. Jadi ini nanti pengembangan diri Bapaknya rencana itu pada bahwa Bapak berupaya mengupgrade diri untuk bisa memotivasi anak seperti itu. Iya. Nah, kemudian tujuan yang hendak capai seperti itu, ukuran keberhasilannya manakala anak bisa jika menemukan suatu ayat itu dia bisa menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kemudian bisa memiliki perspektif lebih luas seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Kemudian untuk melaksanakan pengembangan diri yang kedua ini, menurut Bapak dukungan yang Bapak butuhkan apa saja? Atau Bapak melihat hal-hal yang bisa mendukung Bapak apa saja? Mungkin seperti adanya Al-Quran terjemah atau apa kan, dia dimiliki di rumah ataupun di sini, atau berupa gambar-gambar yang dibuatkan terlebih dahulu. Nah, itu dia bisa melihat papan gitu kan, nah, memandu dia gitu. Itu sumber belajar. Jadi ini akan berhubungan dengan bagaimana Bapak bisa menyampaikan pembelajaran yang memancing mereka berpikir, memancing mereka bertindak kan gitu kan. Nah, berarti media atau yang dibutuhkan selain media belajar, sumber belajar mungkin tidak terbatas dari yang sekarang dipegang. Iya, bukan yang ada saja. Ya, jadi kalau kan kemarin kita baru tahap sekarang ini masih ibaratnya belum maksimal kan. Kita ingin memaksimalkan, berarti media dan sumber belajar kita akan ditambah lagi gitu kan. Ditambah lagi ya. Atau mungkin kita menggunakan media-media yang lebih yang lebih kekinian mungkin ya Pak ya? Ya, kekinian. Nah, seperti misalnya apa tuh Pak? Google kah? Google? Ya, karena sekarang kan banyak media pembelajaran yang dia sifatnya elektronik kan ya Pak? Iya. Baik Pak, kemudian untuk pengembangan diri yang kedua nih Bapak merencanakan mulai kapan Pak? Dan untuk berapa lama kira-kira, untuk berapa lama Bapak memprogramkan itu? Pengembangan diri untuk bisa Bapak bisa memotivasi anak belajar lebih apa ya, lebih luas pemahamannya, mengembangkan diri gitu ya. Ya, paling tidak betul lah. 2 minggu lagi lah misalnya kan. Mulai gitu ya. Ya, 15 hari ya 2 minggu lah kan. Iya. Itu kan. 2 minggu ke depan tuh sudah mulai ya. Sudah mulai gitu. Iya, 2 minggu ke depan. Bapak mentargetkan berapa lama nih Pak? Mentargetkan berapa lama proses ini bisa Bapak jalani? Apakah ada Bapak punya target tertentu berdasarkan waktu ataukah mengalir saja? Mungkin mengalir aja saja. Karena saja. sesuai dengan tantangan yang baru suasananya tentu kita akan mengarah ke sana gitu. Artinya
kita bergerak begitu ya. Bergerak. Mungkin Su- ya. Sesuai dengan keadaan anak-anak sekarang, Iya. dia membutuhkan belajar yang apa katanya merdeka itu, kita bagaimana kita mengikuti alur masa sekarang. Nah, menarik sekali Pak Hermanto diskusi kita hari ini. Apakah ada lagi pengembangan yang lain atau cukup itu aja, itu saja dulu? Nanti kalau ada ditambah lagi. Iya. Kapan-kapan kita juga bisa berdiskusi kembali ya Pak Hermanto ya. Terima kasih untuk waktunya sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Pada dasarnya saya tidak menyampaikan sesuatu, tapi saya hanya menggali dari Pak Hermanto saja. Semoga rencana-rencana Bapak ke depan itu berhasil dengan memuaskan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, sehat selalu, berkah. Oke, dah. Sudah, Bu Fides. Sudah. Tapi saya belum tulis. Hah? Sudah.